Salam sehat dan penuh semangat untuk pemirsa setia Go Healthy dimanapun berada. Saya Coki Sitohang, kali ini giliran saya untuk menjadi pembawa acaranya dan menemani Anda setengah jam ke depan. Kami akan berikan cara tepat hidup sehat. Pemirsa, ada dua praktisi kesehatan siap untuk ngomentarin apa yang terjadi pada seorang anak muda di usianya sekarang 35 tahun, tapi kira-kira 6 tahun yang lalu, atau hampir 7 tahun yang lalu tepatnya, mengalami stroke. Ada Bang Paidon, ada Mas Nurman. Halo semuanya. Sehat, bugar, bergairah, seksi, kinclong. Oh iya. Saya mau kenalin orang yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi teman-temannya, khususnya anak-anak muda, karena banyak membagikan konten edukasi dan motivasi di media sosialnya. Dia adalah Karyadi Kong, atau saya panggil Ko Didi. Halo. Hey, Ko Didi. Pakai tangan kiri ya? Iya, maaf. Yang kanan masih belum Terlalu bisa sih. Tapi bisa. boleh dicoba bisa. Boleh lah. Sebenarnya kalau menurut saya, Mas Didi, kamu julurkan yang tangan kanan aja. Oke. Maksudnya biar tetap. Biar sekalian latihan. Iya, latihan yang tetap normal kan. Iya. Tadi ngomong-ngomong ngerjain apa sehari-hari? Saya sebagai dokumen kontrol di perusahaan saya gitu. Oke. Iya. Apa yang dilakukan seorang dokumen controller? Jadi tugasnya dokumen kontrol itu jadi siapin data. Misalnya ada anggota tim butuh dokumen bulan ini, saya siapin gitu. Saya mau ngajak Ko Didi untuk melihat video yang udah kami buatkan, kami jahit dalam rangka memperkenalkan siapa Karyadi Kong kepada pemirsa semua, khususnya generasi Z, anak-anak muda. Ini anak muda. Kita simak dulu sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Didi. Ini dia. Karyadi Kong, siapa sangka di usianya yang masih sangat muda, pria yang akrab dipanggil Didi ini harus menerima bahwa dirinya terkena stroke. Didi sadar bahwa pola hidupnya dululah yang membuatnya mengalami stroke. Kok bisa sih masih muda udah kena stroke gitu? Yang pertama pastinya karena pola hidup. Mulai dari makan sembarangan, jam tidur yang kurang, dan nggak pernah olahraga. Saking saya hobi makan, berat badan saya sampai 90 kg waktu itu. Udah gitu saat saya pernah ditensi sama dokter, hasilnya itu 170-an per 90-an. Dokter kasih saya minum obat, tapi saya abaikan dan gak minum obat tersebut. Saya sangat ignoran waktu itu, jadi saya pikirkan saya masih muda, jadi semua tuh bakal baik-baik aja. Sampai pada tanggal 12 Desember 2017 itu terjadilah yang disebut sama saya sih Judgment Day. Ia pun berharap jangan sampai ada lagi orang yang seusianya yang jatuh sakit sampai terkena stroke. Motivasi saya adalah untuk kasih tahu ke orang-orang kalau stroke itu bukannya hanya penyakit orang tua, tapi sekarang itu ke orang-orang yang seumuran saya, bahkan lebih kecil dari saya pun juga sudah bisa kena stroke. Jadi jangan anggap remeh, hati-hati aja. Sebenarnya apa yang bikin Mas Didi tergerak untuk membuat konten-konten seperti tadi? Edukasi, menyemangati orang lain. Padahal kan kamu juga lagi tahap pemulihan, kamu juga lagi sibuk kerja gitu. Sempet-sempetnya loh. Ya kalau saya sendiri sih sebenarnya memang betul itu saya punya kesibukan itu apa segala. Tapi saya punya keinginan bahwa setiap orang itu jangan sampai kena stroke. Karena saya sudah merasakan sendiri betapa sulitnya itu stroke. Jadi saya bikin konten, kasih tahu apa yang harus dihindari, apa yang harus diperbaharui sama pola hidup kita apa segala gitu. Waktu kena stroke 29. Iya. Tapi sudah ada hipertensi dari sebelum kena stroke. Iya, sudah ada. Tapi cuma waktu itu saya bodoh amat sih. Tensinya umur 27 berapa waktu diperiksa? Wah, kalau itu mungkin sekitar 150-an sih. Iya. 150-an. Ya, waktu kena stroke 170 per 90-an ya? Waktu kena stroke itu 210, 110. Astaga. Sekarang saya ajak dia bermain sebentar biar dia juga lebih rileks. Usia muda tidak mungkin terkena stroke. Kayaknya saya udah tahu nih jawabannya Didi apa nih. Tentu salah. Tentu salah ya. Iya. Karena saya aja kena stroke di usia muda gitu. Betul. Stroke itu nggak kenal usia. Yang jelas adalah ketika Anda memilih menjalankan pola hidup sehat dan tidak punya proteksi untuk kesehatan Anda, siap-siap aja. Dan itu bisa kena kapan saja, di mana saja. Jadi tepat jawabannya bahwa
anak muda bisa kena stroke. Usia muda tidak mungkin kena stroke, itu adalah pernyataan yang salah. Mas Didi waktu kena stroke, apa yang paling berat dihadapin oleh Mas Didi sendiri? Saya itu pada 3 bulan pertama sejak kena stroke itu saya pengen bunuh diri. Gitu. Kenapa bisa begitu? Ya saya berasa kalau diri saya itu udah nggak berguna lagi, nggak bisa ngapa-ngapain, terus kayak mau ini itu nggak bisa, butuh bantuan orang gitu kan. Jadi saya tuh karena dulu saya tipenya adalah independen, jadi itu independennya udah hilang dalam diri saya. Jadi saya harus bergantung sama orang gitu. Itu yang jadi kayak penyesalan lah gitu. Tadi Mas Didi udah tunjukin tangannya ya, masih kaku ya? Ya masih kaku. Jadi paling bagus gerakannya seperti apa Mas Didi? Paling luwes? Ini bisa sih, digenggam bisa. Saya lihat di kontenmu di medsos, Mas Didi sempat bikin gerakan-gerakan tangan yang agak melebar. Begitu. Iya. Itu namanya motorik kasar. Motorik kasar. Kalau Ya. motorik halusnya belum bisa. Berdiri, jalan, sudah sebaik apa sekarang? Boleh jalan ke Mas Nurman ya? Oke. Oh itu pelan-pelan sih. Ini. Ya, oke. Bikin yang nyaman aja. Masih diseret ya. Jadi masih diseret. Sedikit Oke, diseret. putar Cuma balik. ini udah baik. Udah lebih baik dari yang dulu ya. Iya. Kalau dulu waktu saya jalan gitu, saya tuh kayak jalan kan lurus begini harusnya. Iya. Nah kalau dulu tuh nendang ke samping, nendang. Yang mana? Kiri apa kanan? Yang ini. Yang kanan. Iya. Kanan. Jadi nendang. Jadi kalau tadi nih biasa kan jalan begini. Iya. Ini saya dulu begini, Iya. gitu. Jadi yang kanan ini yang bermasalah sekarang. Yes betul. Kiri aman ya? Aman. Yang namanya stroke ini kan nggak serta-merta terjadi. Pasti ada faktor resiko di sana. Salah satu faktor resikonya adalah tekanan darah yang tinggi. Iya. Di sini tekanan darahnya masih tinggi, di angka 151/101. Tekanan darahnya harus sudah mulai kita kendalikan, ya. Minum obatnya masih rutin, Mas Didi? Masih. Masih, tetap dilanjutin, ya. Kemudian olahraganya sudah dilakukan? Ya sudah. Apa? Jalan kaki aja sih. Jalan kaki ya, mungkin bisa ditambah dengan misalkan bersepeda atau mulai dengan berenang ya di air yang dia tidak terlalu dalam ya agar tidak tenggelam ya. Kemudian makanan sudah tobat. Tobat. Itu yang penting ya Iya, gitu nggak ya. seperti dulu lagi. Mulai kita benahin semuanya, kemudian kita tambahkan semuanya itu dengan kita lengkapi dengan menggunakan teknologi laser ya di sini ya. Jadi teknologi laser ini mungkin Mas Didi belum tahu juga dan pemirsa di rumah juga belum tahu bahwa teknologi laser ini dia nanti kita pakai nih di pergelangan tangan kita sebenarnya. Tujuannya adalah untuk menyinari titik-titik akupuntur dan pembuluh darah besar di pergelangan tangan kita ya. Mungkin kita kasih lihat ya titik akupunturnya apa saja ya. Teknologi laser ini nanti akan menyinari titik-titik nih, ada LU789 lang untuk paru-paru, kemudian ada PC6, PC7 untuk perikardium, untuk jantung kita, lapisan jantung kita, dan untuk HT4567 itu untuk jantung kita agar denyut jantung kita tetap normal. Jadi titik akupunturnya di sini distimulus dengan teknologi laser yang sudah terukur gitu. Tapi bukan cuma titik akupuntur saja. Di sini ada 2 pembuluh darah besar. Ada arteri radialis dan ada arteri ulnaris. Kedua pembuluh darah besar ini kalau dia disinari dengan teknologi laser yang sudah terukur, maka dia akan mengembang. Karena nitrik oxide-nya nanti akan diperbanyak sehingga tekanan darah kita tuh akan terkendali dengan baik ya. Dan yang pastinya lagi adalah mencegah terjadinya serangan stroke berulang pada orang yang sudah terserang stroke. Saya ingetin buat Mas Didi dan pemirsa di rumah, makan buah sehari 3 kali, tolong jangan ditawar. Ya, buah yang bisa membantu tekanan darah, semangka, melon, timun. Saya cari yang gampang dan harganya ekonomis. Kedua, pilih makanan sumber karbohidrat yang asli sedapat mungkin. Sama, mau diabetes, mau kolesterol, mau hipertensi, kurangi roti dan olahan tepung, pilih karbohidrat yang kompleks, dan menu makannya usahakan yang nggak digoreng. Ini untuk mencegah pengentalan darah. Adalah baik dan bermanfaat ketika Anda menambahkan penggunaan teknologi laser. Kenapa? Karena kebutuhan pembuluh darah Anda untuk terbuka di sekujur tubuh Anda dari mulai kepala sampai ujung kaki, itu setiap hari 7 kali 24 jam. Dan untuk bisa membantu membuka itu, selain dari makanan yang baik, juga adalah olahraga. Tapi kalau misalnya kondisi seperti Mas Didi atau pemirsa Anda yang nggak sempat olahraga atau kurang olahraga atau udah telanjur lagi tergeletak tak berkutik, disinilah peran teknologi laser untuk membantu urusan pembuluh darahnya. Ya. Teknologi laser itu membantu membuka pembuluh darah. Jadi di bagian dalam pembuluh darah itu ada namanya endotel.
Nah, endotel itu nanti bisa mengeluarkan oksida nitrit ketika Anda pakai teknologi laser. Maka pembuluh darahnya ngebuka. Karena oksida nitrit itu seperti molekul, ketika dia keluar, dirangsang, di pergelangan tangan Anda, dia ikut muter di seluruh tubuh kita. Dan nanti ketika Anda sudah pakai teknologi lasernya, dia akan bekerja sama dengan obat-obatan yang Anda konsumsi sesuai saran dokter, sehingga nanti obatnya bisa bekerja lebih baik. Anda yang punya tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, itu bisa terkendali dengan bantuan teknologi laser. Loh, kok bisa urusannya? Tadi kan oksida nitrit membuka pembuluh darah, apa urusannya sama diabetes? Apa urusannya sama kolesterol gitu kan? Ya karena ada satu lagi yang biasa dialami oleh penderita hipertensi, apalagi yang udah terlanjur stroke, yaitu penggumpalan darah akibat kekentalan darah. Ketika Anda pakai teknologi lasernya, dia membantu mengurai penggumpalan itu, sehingga ada kolesterol yang terjebak di dalamnya, ada gula darah yang terjebak di dalam gumpalan itu. Ketika gumpalan itu terurai, maka si gulanya bisa diantar, kolesterolnya bisa diantar, asam urat yang kelebihan bisa dibuang. Sehingga apa? Anda bisa berharap kesehatan Anda lebih baik. Kembali kami ingatkan bahwa ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir. Dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titik tersebut telah disesuaikan, dirancang sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Teknologi NMES juga terdapat di dalam teknologi laser ini menjadi satu kesatuan. Fungsi teknologi NMES adalah dapat membantu stimulasi otot dan saraf. Ini penting buat Mas Didi dan teman-teman penyintas stroke. Ketika Anda menggunakan secara rutin dokter laser atau AccuLaser, maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Dan harapannya ketika 4 hal ini dapat teratasi, maka Anda dan saya akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Hubungi kami ya. Nomornya udah ada di layar kaca, ini nomor resmi, dan izinkan tim call center dari Gogomall untuk menjadi pendamping Anda selepas saya bicara ini. Pastikan pemirsa Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang semuanya itu hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hai, teman-teman. Saya tuh nggak pernah nyangka loh saya sakit stroke di usia 29. Nah, iseng-iseng nyari, ternyata makin banyak orang yang berusia muda kena stroke. Hal-hal ini banyak disebabkan dari pola makan yang buruk, istirahat yang kurang, dan nggak pernah olahraga. Tapi ingat, bukan berarti yang sudah perhatiin ini semua nggak bisa kena ya, karena banyak faktor yang menyebabkan stroke. Wah, bagus penampilannya. Udah bisa masuk di televisi nasional seperti ini. Jadi narasumber atau jadi pembawa acara. Kita doakan Mas Didi untuk terus jadi orang yang inspiratif bagi banyak orang. Amin. Tapi yang tadi kan ngontennya di ponsel sendiri kan, tayangnya di media sosial kan. Coba kalau sekarang ngontennya di televisi nasional nih. Bagian edukasinya ya. Kita mulai 3, 2, 1, action. Teman-teman, jangan lupa tetap kalian jangan sampai kelupaan untuk tensinya di tensi terus. Karena kalau misalnya lupa, itu efeknya bakal panjang. Ingat, jangan lupa, tensi darah itu hal yang mudah. Kami di studio ini masih ngomongin tentang saat-saat sulitnya seorang muda berusia 29 tahun ketika itu, namanya Karyadi Kong, panggilannya Didi, mengalami stroke. Waktu itu berbaring berapa lama? Sekitar 25 hari lah gitu. Rumah sakit? Iya, di rumah sakit, itu di rumah sakit. Kamu sempat koma ya Mas Didi? Betul, selama 5 hari komanya. 5 hari koma. Tapi benar kan Mas Didi kadang-kadang lupa beberapa hal kan? Iya, ada. Itu akibat dari stroke juga? Terutama kalau kayak ngomong gitu, kadang-kadang kayak misalnya satu kalimat panjang ya, saya ingin makan nasi. Itu kadang-kadang kepotong jadi saya makan nasi, udah gitu doang. Jadi kayak ada sentence yang A sampai Z itu tiba-tiba kepotong dan mungkin kadang-kadang akan jadi mispersepsi ya. Kamu nggak sadar kata-kata itu hilang ya? Iya, nggak sadar. Tapi setelah saya ngomong gitu lama,
oh tadi harusnya ngomongnya begini. Oh. Gitu. Oke, kami salut sama Mas Didi. Dan saya berharap Mas Didi panjang umur, sehat, semakin pulih. Apalagi sekarang udah dengar mengenai teknologi laser. Penasaran nggak sih? Penasaran. Maksudnya banget. penasaran pengen pakai gitu? Yes. Iya dong? Iya, tentu Ya saja. boleh dong ngomong seperti itu Iya, kan? betul. Sebenarnya ini complicated ya. Kalau kita menyebutkan yang namanya stroke ini, dia merupakan suatu penyakit yang dia memang complicated. Tapi yang perlu diingat bahwa stroke ini kan tadi sempat saya bilang bahwa ada faktor resiko di balik itu. Ada hipertensi ya. Mungkin pemirsa di rumah juga yang ada hipertensinya di sini. Hipertensi ini komplikasinya banyak. Kerusakan mata, retinanya bisa pecah ya. Gangguan stroke juga, gangguan reproduksi biasanya pada laki-laki ya. Ada serangan jantung dan bisa menyebabkan gagal ginjal. Dari semua komplikasi ini nggak ada satupun yang enak. Semuanya bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan kita. Tapi yang pastinya kalau kita sudah terserang komplikasi, kadang-kadang ada beberapa penyakit ini yang tidak bisa kita balik lagi nih. Seperti stroke, itu kita kadang-kadang orang bilangnya, oh stroke ini bisa pulih sekali. Tapi memang sebenarnya pemulihannya tidak bisa mencapai 100% kalau memang sudah lewat dari yang namanya golden period ya. Jadi kesemuanya harus kita kendalikan nih. Kita kendalikannya apa? Semuanya kita perbaiki, tambahkan teknologi laser di dalamnya. Teknologi laser ini manfaatnya banyak bagi tubuh kita. Ya, salah satunya adalah menjaga agar gula darah dan kolesterol kita terkendali. Ketika teknologi laser ini menyinari pembuluh darah kita, sel tubuh kita itu di dalamnya ada mitokondria. Ini merupakan pusat pembentukan energi bagi tubuh kita. Jadi ketika mitokondria ini disinari oleh teknologi laser, maka mitokondrianya aktif, gula darah diambil, kolesterol diambil, dimasukkan ke dalam mitokondria, diubah menjadi energi untuk tubuh kita. Ini mitokondria nih, ini ada di dalam sel tubuh kita. Itu ATP itu merupakan energi bagi tubuh kita. Atau kita sebutnya sebagai adenosin trifosfat. Jadi ATP ini dibentuk dari mana? Dari gula darah dan kolesterol atau lemak di dalam darah kita. Berarti teknologi laser ini bermanfaat pada orang yang dia kolesterol tinggi, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, bahkan orang-orang yang sudah terkena stroke penting sekali untuk menggunakan teknologi laser mulai dari sekarang juga. Terima kasih penjelasannya Mas Nurman. Pemirsa, sekarang waktunya Anda belajar lebih dalam. Saya juga belajar dari sini. Tahukah Anda pemirsa? Tadadeng, sinar laser bantu pemulihan dan pencegahan stroke. Jadi terapi sinar laser yang dimaksud di sini sama yang tadi ditanyakan Bang Coki adalah laser yang sudah didesain sedemikian rupa untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Sinar laser yang sudah didesain sedemikian rupa itu, ya, dengan panjang gelombang yang khusus sudah didesain, dia bisa menembus ke dalam lapisan kulit kita, ke lapisan epidermis, dermis, hipodermis, bahkan sampai di otot dan pembuluh darah. Sehingga ketika sampai ke pembuluh darah, nanti dia bisa membantu melebarkan pembuluh darah. Nah sekarang, itu yang pertama masalah pembuluh darah. Kedua, ada penggumpalan darah seperti gambar ini. Jadi tidak normal itu ya Bang? Jadi nggak normal. Sementara kebutuhan tubuh Anda, kebutuhan tubuh kita, itu seperti ini darahnya. Tadi pertama kita sudah bahas bahwa teknologi laser bisa membuka pembuluh darah. Kedua, teknologi laser juga bisa mengurai penggumpalan. Sehingga nanti ketika Anda minum obat, bekerja sama dengan obat Anda tuh. Obatnya bisa efektif bekerja. Maka kalau Anda, coba ntar Anda lihat di media sosial, cerita-cerita mereka yang udah rutin terapi tapi nggak optimal ketika menggunakan teknologi laser, dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tiba-tiba ada perbaikan. Bukan karena teknologi lasernya itu obat ajaib, tapi karena teknologi lasernya bisa bekerja sama dengan pengobatan sehingga pengobatannya lebih efektif. Jadi laser ini sendiri sebenarnya bukan hanya untuk orang stroke, tapi untuk pencegahan jauh dari sebelum Iya. itu. Itu harus sudah mulai digunakan. Apalagi kalau udah ada tensi tinggi. Apalagi sudah ada tensi tinggi gitu. Jadi untuk pasien stroke bisa, untuk orang yang belum kena stroke bisa, untuk orang yang sehat untuk menjaga kesehatannya juga bisa gitu. Laser ini dulu memang cuma ada di tangan kita, di pergelangan tangan kita dipakainya. Tapi fiturnya sekarang sudah ditambahin ya. Ada yang namanya intranasal, itu yang nanti dimasukin ke rongga hidung. Jadi ketika dia menyinari aliran darah kita, terutama di rongga hidung kita, maka aliran darah kita akan lancar, pembuluh darah di bagian otak terutamanya itu akan melebar. Teknologi laser intranasal inilah yang nantinya mencegah terjadinya serangan stroke berulang pada orang yang sudah terkena stroke. Untuk orang yang sehat, untuk mencegah terjadinya stroke. Kemudian orang-orang yang ada vertigo, sakit kepala, sinusitis, atau yang sudah mulai pikun-pikun,
ini bisa kita manfaatkan teknologi laser yang intranasalnya. Jadi kalau Mas Didi penasaran sama teknologi laser, nanti satu paket akan dapatkan juga intranasalnya untuk bantu merangsang, ya Bang, Ya, hormon-hormon yang langsung ada di kepala kita, termasuk relaksasi kita. Betul. Terus ada lagi nih ya yang harus dilakukan oleh Mas Didi kan, dan pemirsa di rumah yang sama nih keluhannya sama Mas Didi. Di sini kan kalau orang stroke ini kan dia ada keterbatasan gerak ya, tangannya, kakinya, ya atau mukanya, ya kan ya. Jadi di sini kenapa sih kita tambahkan fitur NMES di dalam teknologi laser ini? Salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya penyusutan massa otot. Ya, jadi kalau misalkan sudah lama kita tidak bergerak, otot kita tuh biasanya menyusut. Tapi otot menyusut ini bahaya sebenarnya. Iya. Karena otot ini merupakan salah satu organ yang aktif membakar dan menyimpan lemak dan gula di dalam darah kita. Jadi kalau dia mengecil berarti gula darah sama lemak darah kita akan meningkat. Nah, teknologi NMES atau kita sebutnya sebagai Neuromuscular Electrical Stimulation dipakainya seperti ini Mas Didi. Teknologi ini akan memberikan impuls elektrik sehingga ototnya itu seolah-olah bekerja efektif kembali. Tapi ini juga pentingnya untuk menyampaikan nih bahwa oh ternyata otot ini masih bisa nih digunakan oleh otak kita. Itulah salah satu peran dari teknologi NMES. Ada cerita dari masyarakat Indonesia yang juga punya masalah mirip dengan apa yang dialami oleh Mas Didi. Tapi keadaannya berbeda sekarang setelah menggunakan teknologi laser. Yuk kita dengar. Saya mengalami hipertensi kurang lebih dari 2016. Dari 160 sampai saya terakhir itu adalah 240-an. Kenapa stroke? Karena adanya hipertensi dan juga kolesterol seperti itu. Dengan teknologi laser ini, hipertensi saya menurun, kemudian kolesterol juga menurun. Sehingga aktivitas saya lebih mudah, lebih enak dibandingkan sebelum-sebelumnya seperti itu. Energi saya lebih meningkat ya dibandingkan sebelumnya. Itulah ceritanya yang real yang dialami oleh masyarakat Indonesia sejak menggunakan teknologi laser. Melibatkan terapi teknologi laser untuk tubuhnya supaya lekas pulih. Jadi membuat orang-orang seperti Mas Didi dan pemirsa lebih optimis memandang masa depan. Ini adalah 9 dari sekian banyak contoh narasumber kami yang sudah kami undang kemari yang juga kena stroke tapi sekarang ini semakin pulih sejak menggunakan teknologi laser. Nah, semua di studio kita ya. Itu bisa push up tuh nantangin Kang Ronald push up tuh. Yang di tengah. Itu di tengah. Juga tuh. Iya. Ini harapan baru kan Mas? Harapan Selain baru. kita mengandalkan Tuhan, kita juga percaya dengan metode-metode kesehatan, kedokteran, tetap tertib dan disiplin. Tapi ini ada teknologi. Masa teknologi ada di depan kita nggak dipakai? Benar nggak Mas? Iya benar. Apa yang Mas Didi dapatkan dari perbincangan kita sejauh ini? Wah, saya tuh thank you banget buat ilmunya yang dikasih saya. Sama-sama. Itu benar-benar kayak nambah pengetahuan baru buat saya. Iya. Walaupun emang sekarang, selama ini saya sudah jaga tensi apa segala, tapi nggak pernah tuh saya dapat kayak, saya dibukakan banget hal-hal baru ini. Karena saya tuh nggak tahu kalau misalnya apa yang udah saya lakukan itu masih bisa lebih ditingkatkan lagi gitu. Betul. Semangat terus ya. Terima kasih. Abang terima kasih, Mas Nurman terima kasih. Saat ini juga saya menggugah hati setiap orang yang nonton Go Healthy. Gunakan teknologi laser yang disebut sebagai dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Kembali kami ingatkan bahwa ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir semenjak kehadirannya pertama kali di Republik ini. Jika Anda menggunakannya secara rutin, sebagaimana diceritakan oleh masyarakat yang lain yang sudah pakai, maka dokter laser dan AccuLaser yang dipakai 2 kali sehari, per sekali pemakaian durasinya 15 hingga 60 menit akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Sehingga Anda akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Kalau Anda take action sekarang, maka itu bijaksana. Anda menelpon kami, nomornya ada di kanan kiri ini. Di layar Anda pemirsa ini nomor resmi dan tim call center Gogomall sudah menunggu Anda sedari tadi sambil mengingatkan Anda nanti mengenai promo-promo dan juga contoh program cicilan 0% yang membuat Anda lebih mudah
dan lebih cepat untuk mendapatkan AccuLaser atau dokter laser. Sadarilah bahwa kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda dan saya. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.